Sekali Yesus, tetap Yesus. Untuk selama-lamanya tetap Yesus. Artinya Tuhan ingatkan kami lewat puji-pujian ini supaya kami harus berjuang di dalam arena kehidupan ini. Apapun yang terjadi, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah mengingatkan kami ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, bukakan hikmat kepada hamba-Mu ketika membahas firman-Mu dan menyampaikannya kepada jemaat-Mu di tempat ini. Supaya apa yang hamba-Mu ucapkan, sampaikan, benar-benar berasal dari Tuhan yang akan membuat kami baik yang mendengar maupun yang berbicara menikmati kehadiran Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Dan kami percaya sesuai dengan tema yang akan dibawakan, bagaimana Roh Kudus mengubah hidup kami. Maka biarlah setiap hati, pikiran, telinga kami ketika mendengar firman Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus dan kami mengerti apa yang dibicarakan dan bahkan kami menerima dan bahkan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu hamba memohon Tuhan, kuasai hati pikiran hamba-Mu dan lidah bibir hamba-Mu agar tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Semuanya terfokus kepada mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya hari ini bahagia banget dan terharu karena ada Cindy hadir. Puji Tuhan. Ya, saudara, sebelum masuk firman Tuhan, saya diingatkan nama lagu ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap taat setia. Diberkati atau tidak diberkati, tetap Yesus. Yang benar. Nggak gampang lah. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, tetap cinta Yesus. Diberikan jalan keluar atau tidak diberikan jalan keluar, tetap Yesus. Nggak berani amin kan? Kita belajar sebelum masuk tema ya, karena saya diingatkan. Kita belajar dengan apa yang dilakukan oleh Sadrah, Mesah, Abednego. Itu buat saya menjadi sesuatu yang kunci nih di dalam kehidupan ini. Saudara tentu ingat ya peristiwanya Sadrah, Mesah, Abednego. Ketika raja memerintahkan semua rakyatnya ketika trompet genderang berbunyi, semua harus menyembah patung yang didirikan oleh raja. Tetapi ketiga orang ini nggak mau, ya, dan dilaporkan, dipanggil oleh raja tiga orang ini, lalu dikasih tahu begini, ya sekarang ini dalam kitab Nabi Daniel pasal 3 ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai macam bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Itu raja ngomong begitu. Ya, lu bertiga lu gak nyembah patung yang gue dirikan, lu gue lempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ngeri saudara, takut lah bohong kalau enggak. Tapi jawaban Sadrah, Mesah, Abednego luar biasa yang harus menjadi patokan kita di dalam ikut Tuhan. Amin. Ayat 16. Bagus nih, baca saja sama-sama. Ayo, bacanya mantap ya. Supaya telinga kita dengar nih apa yang diucapkan oleh ketiga orang ini. Ayat 16-17. 1, 2, 3. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Yang jelas. Ayat 17.
18. Tapi seandainya tidak adalah Tuhan mengetahui dia Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah pada emas yang Tuhanku berikan. Amin. Kita baca ini ya, membayangkan situasi pada saat itu. Menakutkan. Dapur api yang menyala-nyala. Kalau mati ditembak dor mampus loh. Ya kan? Saudara, ya, atau dipenggal gitulah. Ini tuh harus menghadapi kebakar loh. Panasnya bukan main. Tapi jawaban mereka jelas. Ya. Apapun yang terjadi, ya, kami tidak akan menyembah patung yang engkau dirikan. Jelas itu saudara. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah satu iman ketetapan yang mantap banget. Makanya mujizat dahsyat terjadi. Kita sering bertanya-tanya ya, kenapa zaman sekarang mujizat-mujizatnya tuh ya biasa-biasa saja. Zaman dulu begitu loh, laut kebuka, ya toh saudaraku. Dan ketika 3 orang ini dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, si gotongnya mati kok. Yang mengusung aja mati. Dan ketika mereka dilamparkan ke dalam, kaget saudara. Karena ternyata di sana ada sosok yang lain. Rupanya seperti manusia, luar biasa saudara. Dan itulah Yesus yang datang, amin. Dan mereka tidak terbakar. Mujizat dahsyat terjadi. Apa ya? Kesimpulannya adalah di dalam hidup kita banyak hal terjadi. Ini sekarang di Indonesia kita nggak tahu ya saudara ya, tapi nggak usah takut ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara dan saya. Amin, apapun yang terjadi. Tapi saudaraku, seandainya terjadi dalam hidup kita nih, ya, disembuhkan atau tidak disembuhkan, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Dikasih jalan keluar atau tidak dikasih jalan keluar, tetap cinta Tuhan. Kalau kita hitung-hitung, hidup ini pendek loh. Ya kan? Pendek lah, saudara. Tiba-tiba tahun ini saya udah usia 75, saudara. Luar biasa gak sih? Dulu waktu saya liatin orang umur 60 tuh udah tuir banget ya. 75, cepet banget. Saya pelayanan di tempat ini 40 tahunan ya. Luar biasa loh saudara. 30. Jadi saudaraku, cepat sekali waktu berlalu. Nah saudara, Alkitab mengingatkan kepada kita, hidup kita nih di sini nih pendek. Sementara hidup setelah kematian itu panjang. Makanya kita harus berjuang untuk kehidupan setelah kematian. Apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah. Amin. Puji Tuhan. Titik, jangan panjang-panjang. Jadi saudaraku, itulah kira-kira pembukaannya. Ya. Oleh sebab itu ini kita masuk ke temanya. Ya saudara, dari Yohanes pasal 7 ayat 38. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Judul temanya adalah Roh Kudus mengubah hidupku. Amin. Kita baca dulu ayatnya 1, 2, 3. Siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin. Tuhan Yesus ngomong begini, ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan, maka menerima aku kata Tuhan sebagai juru selamat. Sekali lagi, Tuhan Yesus bilang gini, barang siapa yang percaya kepadaku dan menerima aku sebagai juru selamat, menerima Roh Kudus yang pasti dianugerahkan kepada kita. Karena begitu kita menerima Tuhan Yesus, pasti dianugerahi Roh Kudus. Jadi semua orang yang percaya pada Yesus, di dalamnya ada Roh Kudus. Jangan salah saudara. Ya, saudaraku, di dalam kita ada Roh Kudus. Tergantung saudara mau memaksimalkannya atau tidak. Jangan pernah lupa. Ya, dan sifatnya Roh Kudus itu enggak pernah hilang. Menetap di dalam hidup kita.
kita nggak setia, dia tetap setia. Kita mengecewakan, dia tidak pernah mengecewakan. Semuanya sifatnya kekal. Jadi itu yang diucapkan oleh Tuhan. Maka akan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Hidup kita harusnya, semestinya menjadi berkat. Mengalir aliran air hidup. Jadi saudaraku, seharusnya semestinya hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh kehidupan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu penuh harusnya. Kalau nggak penuh nggak mungkin dialirin, bener nggak? Penuh sampai meluap. Tuhan inginkan supaya saudara-saudara dan saya tidak mudah. Gua juga nggak bisa, susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi peperangan atau perjuangan dalam arena kehidupan ini adalah memperjuangkan supaya menang, saudara, untuk lebih melakukan kehendak Tuhan daripada kehendak manusia. Amin. Itu yang disebut peperangan, bukan perang bareng-bareng terus nyerang Amerika, penyerang Israel, mati kamu ya kan. Bukan, tetapi peperangan untuk memenangkan keinginan roh. Bukan keinginan daging. Jadi Roh Kudus yang diterima oleh kita itu, saudara, itu pasti merubah. Meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Yang oleh firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 10, Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, itu berbunyi begini, saudara. Ya, Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ya. Jadi saudaraku, saudara dan saya menerima urapan Roh Kudus, maka saudara akan meninggalkan ayat 9-nya ya. Akan meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sampai dengan hidup kita serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa begitu? Supaya ketika masuk surga dikenali. Mirip Kristus. Diperbaharui terus menerus sehingga semakin lama semakin menyerupai Kristus. Dan itu tidak mudah. Bersyukur saudara-saudara dan saya hidup di dalam zaman anugerah. Nah, zaman perjanjian lama, upah dosa maut, mati saudara. Tapi kita hidup di dalam zaman anugerah, selalu ada pengampunan. Amin saudara. Tapi nggak boleh enak-enakan sembarangan dong. Tuhan ingin supaya mari saudaraku, kita berubah ya. Dan tidak mudah mengenakan manusia baru. Ya, meninggalkan manusia lama. Supaya semakin lama semakin menyerupai Kristus, semakin layak masuk surga. Jadi ketika masuk surga, jangan ragu-ragu. Kata orang Jawa, ojo celinguan. Celinguan itu nengok kanan, nengok rindik-rindik itu. Ternyata masuk juga. Jangan dong, saudara. Kita masuk surga karena memang layak masuk surga. Amin. Ada tanda-tanda Kristus di dalam hidup kita. Enggak pangling Tuhan. Makanya jangan sering-sering, jangan melakukan operasi plastik. Ya kan, pangling Tuhan nih. Jadi saudara mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kita membaca sebentar, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Saudara, apa bedanya manusia dengan binatang? Binatang hanya punya tubuh dan jiwa. See? Manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah itu loh saudara. Ya, roh itulah yang intinya roh itu adalah memahami, memikirkan, berhikmat dan lain-lainnya. Hal-hal yang bukan jiwa tetapi roh. Kalau mau diterangkan sih panjang ini kalimatnya. Tapi saudara, yang namanya roh itu ya, saudara ya, yang ketiga itu kesensitifan kali.
pertimbangan dan lain-lainnya. Nah, Tuhan ingin supaya roh kita itu dirubah sedemikian rupa sehingga nggak seperti dulu lagi. Dan hidup kita dipenuhi dengan buah-buah roh. Makanya kita lihat dulu nih buah-buah roh nih dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kudu sabar gitu. Kemurahhatian, ya kan, kebaikan, kesetiaan, setia. Ya, tidak pernah berubah-ubah. Seperti Tuhan nggak pernah berubah kan? Kita berubah-ubah, dia nggak pernah berubah. Tetap setia. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, penting banget. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, saudaraku yang dikasih, itulah buah-buah roh. Salah satunya saya nggak akan kupas semua ya, karena ada perjamuan kudus. Ya, termasuk kesabaran. Ya toh, kan kudu sabar. Menghadapi kehidupan ini, Tuhan ingin supaya kita penuh dengan kesabaran. Ya, jadi saudara-saudara dan saya itu ya saudara ya, itu tuh diminta oleh Tuhan untuk sabar, jangan gampang marah. Hendaklah engkau cepat mendengar, lambat bicara, gitu loh. Jangan lambat mendengar, cepat bicara, nggak sabar. Sehingga seringkali mengucapkan kata-kata yang nantinya disesali seumur hidup. Gara-gara apa? Lambat mendengar, cepat bicara. Jadi Tuhan ingin kita seperti itu. Jangan gampang marah. Apa nggak boleh marah? Boleh. Saudara, boleh marah asal jangan berbuat dosa. Menoi? Ya kan saudara ya? Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Itu loh saudara. Jadi saudaraku, itu ada ayatnya nih. Ya saya udah catat tapi lupa. Ya. Jadi saudara boleh marah asal jangan berbuat dosa. Ya. Oh, Galatia pasal 22 itu tentang kesabaran. Ya. Nah, Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Pelan-pelan saja supaya saudara ingat nih ya. Ayat Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Kita baca ya. Jadi artinya gini, boleh marah asal jangan berbuat dosa. Kita baca dua ayat ini. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada. Bisa enggak? Boleh marah, asal jangan berbuat dosa. Contoh, orang pinjam mobil misalnya gitu ya, atau motor, ya kan, udah dikasih tahu hati-hati, jangan ditabrakin atau gimana lah ya. Ternyata pulang-pulang rusak, ketabrak motornya. Terus terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Kan nggak mungkin, pasti marah dong. Nah boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Dalam refleksinya adalah ketika mengucapkan kemarahan itu, sudah dikasih tahu kamu loh, hati-hati. Jangan goblok, udah dikasih tahu dasar, lu bisa bayar nggak ini perbaikannya? Orang nggak punya duit juga dasar. Nah itu dosa tuh, nyakitin. Ya, saudara tahu ya perbedaannya ya saudara ya. Bolehlah marah. Kalau sesuatu yang membuat saudara marah, saudaraku boleh. Tapi mulutnya dijaga. Sering-sering minum jamu. Jaga mulut maksudnya. Ya kan. Jangan jeblak ngono loh. Ya tuh ngomong. Karena hati-hati. Dosa karena lidah. Itu Efesus 6 kali nggak salah. Itu tuh dosa karena lidah. Kenapa? Karena lidah itu racun yang mematikan. Ngomongnya gitu loh Alkitab. Racun yang mematikan. Api yang bisa membakar hutan lebat gitu. Itu lidah. Jadi hati-hati ketika berbicara. Marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Nggak gampang. Jadi saudaraku, itulah roh itu sensitif banget. Jadi hal-hal yang seperti ini kita bisa pelajari sih. Sudah berubah kita ini.
roh kita sudah nggak kayak dulu lagi, temperamental gitu ya, saudaraku. Dan saudara, dari hari ke hari tuh saya ngalamin, nggak gampang saudara, nggak gampang. Bulan Agustus nanti tuh saya total pensiun, meskipun masih boleh lah ke lapangan, ke gor gitu ya, tapi sudah dipindahkan ke yang baru. Ya, that's okay. Karena kan udah umur 75, harusnya 65 saja harusnya sudah pensiun. Tapi sulit cari gantinya. Ya kan, jelek-jelek gini juga sulit cari gantinya. Udah tuir ya kan sudah ya. Jadi makanya kan saya sering ngomong di sini ya, menjadi orang-orang yang tak tergantikan. Amin. Itu. Nah, jadi dalam bidang apa saja lah. Ya, musik kayak apa kayak gitu tidak tergantikan karena Ciamik hebat. Karena apapun yang kita lakukan, semuanya lakukan yang terbaik, diusahakan seperti untuk Tuhan. Supaya saudara kerja, ya kan kerja, kamu juga ya toh harus hebat kerja nih. Supaya di kantor itu terpakai, nggak ada yang bisa gantiin. Yang bisa itu ya umur ini, ya kan 75. Meskipun masih, nyetir mobil masih 120, 140. Lah jauh banget dari Pondok Gede ke Bintaro. Lewatin itu apa TB Simatupang, isinya truk kabet, truk bus. Kemarin dahsyat banget mandek tuh, ada yang diberesin. Wah, luar biasa saudara. Bau jalan mandek, bau jalan aja mandek. Terus ada keluar-keluar puji Tuhan, keluar ke situ mandek itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita di dalam hidup ini nih, saudara, tidak mudah, tapi bagaimana harus belajar sabar sih. Dulu nggak bisa saya, ya. Sekarang pun sering kali salah. Itu gara-gara apa? Kupingnya tipis, pikirannya. Nah, ini juga makanya firman Tuhan bilang begini loh saudara. Harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Efesus pasal 4 ayat 23 tuh tadi tuh. Efesus pasal 4 ayat 23. Nah ini nih saudara ya. Efesus pasal 4 ayat 23. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi yang harus dibaharui itu roh kita dan pikiran. Tadi saya sudah terangkan sedikit ya tentang roh itu ya, saudara ya. Jadi saudara bisa membedakan kan ya antara keinginan daging dan keinginan roh. Maka ketika saudara melakukan keinginan roh, itulah buah-buah roh. Saudara sabar, ya kan? Dan kemudian apa saudaraku? Setia, kesetiaan, setialah apapun yang terjadi. Bicara soal kesabaran sekali, balik lagi. Nggak gampang saudara. Karena ketika terjadi mau pensiun, saya tersinggung. Karena prosesnya itu nggak bagus gitu loh. Menurut saya nggak bagus prosesnya. Jadi saya, wah macam-macam lah terjadi saudara. Dan saudara saya bersyukur banget. Nggak gampang. Selama puluhan tahun sebagai atlet, kemudian sebagai pelatih, dan sebagai ketua 12 tahun di sebuah organisasi olahraga di Jaya Raya, saudara. Terus tiba-tiba lepas. Perlu waktu. Nggak gampang. Tapi sempat emosi gara-gara tersinggung. Bersyukur. Makanya kenapa kita harus baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang kita baca dan kita dengar, itu akan dimunculkan oleh Roh Kudus ketika kita tuh dalam keadaan posisi yang gak baik. Di dalam posisi yang tidak baik itu tersinggung, sakit hati dan lain-lainnya, muncul firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius pasal 11 ayat 29. 28-nya bagus juga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi mak plong. Legakan plong atine, ya toh? Tuh hebat. Tuhan tuh undang kita. Jadi ketika dalam keadaan yang sulit, beban berat, ya, ketika kita dalam keadaan yang tersinggung, tuh 2 ayat itu buat saya sangat bagus. Pikul kuk yang kupasang, belajar padaku
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu dapat ketenangan. Harus dipikul. Beban-beban yang Tuhan izinkan terjadi pada saudara, nek wong Jawa ngomong udah diselehke. Jangan ditaro, nggak mau pikul, jangan. Jelas ayatnya bicara seperti itu, pikul. Angkat saja. Ya, nggak apa-apa. Karena beban yang Tuhan berikan kepada kita itu ringan menurut Tuhan. Asal kita belajar dari Tuhan. Bebannya berat banget Tuhan Yesus itu udah nggak karu-karuan dah. Ya, tetapi dia pikul loh. Loh, nggak gampang. Dia adalah pencipta penguasa alam semesta ini. Ketika dia berbicara, ngomong apa saja, semuanya jadi mulia, kudus, dahsyat, hebat. Ya, tetapi saudara, dia terbeban apa? Nggak boleh bales. Makanya selalu saya ingatkan peristiwa Taman Getsemani dan seterusnya. Karena Tuhan harus menghadapi hal-hal yang terbeban dan berat banget. Kan sampai dia ngomong gini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati tuh. Dia ucapkan itu di Taman Getsemani. Hatinya takut dan gentar, sampai-sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Beban berat banget. Karena dia tahu, diludahin diam saja, ditelanjangi diam saja, dipukulin, dicambukin juga diam saja. Emang nggak bisa bales? Bisa lah. Diludahin, emang ludahnya nggak bisa dibalikin pakai api gitu, apa paku ono ya? Bisa. Tapi sudah dibilang nggak boleh. Mesti diem saja, harus dipikul. Dan ketika dia berhasil lulus ujian, memikul semuanya itu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan tuh. Saudara dan saya diselamatkan karena pengorbanan Tuhan yang itu. Bukan karena mati doang. Tapi bagaimana dia yang adalah Allah, pencipta penguasa alam semesta ini, harus menerima beban berat seperti itu, nggak boleh marah, nggak boleh bales. Sampai-sampai ditantang-tantang, katanya menyelamatin gua. Kok tergantung di atas kayu salib, nggak berdaya, gimana sih? Turun dong. Kalau mau nyelamatin gua turun. Diledek seperti itu. Kalau saya sih panas saya. Saya turun kalau saya, ya kan? Udah gua gaplokin aja satu dulu. Udah nggak jadi aja lah, ya. Emang nggak bisa ngilang juga, ngilang aja. Nggak jadi disalib, terus hilang. Emang nggak boleh, boleh. Dia Tuhan, tapi dia harus pikul. Jadi belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati itu loh kuncinya. Saudara pasti ngalamin lah, tersinggung dikit terus ngamuk ono ya. Ya, Tuhan bilang rendah hati, kuncinya rendah hati memang. Dan saya bersyukur saudara, ya ketika mengalami situasi kondisi hati pikiran seperti itu, saya keinget itu harus rendah hati. Nggak menganggap diri kita hebat. Kenapa saya email dan gampang tersinggungan? Karena merasa dulu hebat banget. Juara dunia, juara All England, luar biasa. Orang muji-muji. Ya, jadi ketua klub bulu tangkis, nggak ada yang perempuan, apalagi nenek-nenek. Ya kan? Jarum yang memimpin yang punya Jarum. Kaya raya, dia beli klub sepak bola barang. Gajah Mada dibeli sama dia triliunan. Kaya raya, pemimpin hebat banget saudara. Aku nggak punya apa-apa. Puji Tuhan sih punya ya kan, punya anak juga, haleluya ya kan. Saudara punya sih, ya. Tapi maksudnya dibandingin sama dia, waduh. Klub satu lagi eksis itu yang memimpin yang punya Alexis lah. Kaya raya juga. Saudaraku luar biasa, saudara. Yang satunya yang di Bandung punya kardinal, ya kan, punya produk kaos dan lainnya yang hebat. Duitnya akeh, banyak duitnya. Saya bukan apa-apa, kalau dipikir-pikir ya perempuan, nenek-nenek, semuanya laki-laki. Ada yang perempuan tapi backupnya tuh di belakangnya dia orang kuat. Saya nggak ada saudara ya. Jadi saudaraku merasa seperti itu. Makanya
Emang diajarin sama bapakku dulu gitu sih. Papa saya ngomongnya gini nih. Kita kan dulu miskin juga waktu kecil. Papa saya bilang gini, kita sudah nggak punya harta, miskin. Tapi jangan sampai nggak punya harga diri. Gitu ngajarinya. Kalimatnya bagus. Biar miskin asal sombong. Begitu ya kan. Jadi itu ke bawah-bawah tuh saudara. Ya kan. Jadi saya orangnya tersinggung dan nggak mau, lu jangan macam-macam. Teman-teman sekolah kan kaya-kaya dan lain-lainnya ya saudara ya. Tapi jangan macam-macam sama gua. Itu apalagi setelah punya prestasi di bulu tangkis. Nah, karena itulah merasa hebat jadi tersinggungan. Ya Tuhan Roh Kudus ingetin kita seperti itu loh saudara. Amin. Ya, memaksimalkan Roh Kudus. Memaksimalkan firman Tuhan yang saudara baca, saudara dengar. Makanya pasti Bapak Gembala, semuanya itu pasti menginstruksikan supaya baca Alkitab, Bu, Pak. Karena firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar, sifatnya menetap. Tidak akan pernah hilang. Amin, Pak. Pak, yang paling belakang jangan tidur, Pak. Ya kan? Ntar jatuh, ya kan? Jadi, Pak, amin ya, Pak ya. Firman Tuhan tuh nggak pernah hilang, Pak. Makanya ya itu kalau saya kan ngalamin gitu ya. Pada saat lagi marah, pengen ngomong gitu ya. Terus diingetin, hendaklah engkau cepat mendengar, lambat bicara. Langsung gitu-gitu loh. Kita ditegur oleh firman Tuhan yang dimunculkan oleh Roh Kudus. Yang memang sifatnya menetap, nggak akan hilang loh. Jadi saya berharap sih saudara ya. Sampai ngomongnya pelan-pelan nih gue nih. Supaya apa? Supaya saudara sekarang ini hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga mengalir aliran-aliran air hidup. Hidup saudara menjadi berkat. Tuh contoh Paulus ya saudara ya. Luar biasa lah. Kan dia penyiksa jemaat Tuhan. Membunuh juga. Tapi begitu dijamah oleh Tuhan, langsung berbalik luar biasa. Para rasul, termasuk Petrus tuh, meskipun sudah ditemui Tuhan ketika Tuhan sudah bangkit, masih sembunyi. Tapi begitu menerima urapan Roh Kudus, wah langsung berani Petrus langsung berdiri. Kita lihat sebentar kisah para rasul. Ya, kisah para rasul. Jadi saudara di situ tertulis jelas tuh. Dalam kisah para rasul, pada saat mereka pencurahan Roh Kudus ya, kenapa mereka hebat dahsyat? Memang mereka ngalamin juga loh hal dahsyat ketika Roh Kudus dicurahkan. Hebat banget loh saudara. Pada saat itu firman Tuhan katakan kisah Rasul pasal 2, ketika pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi pada saat itu tuh banyak orang yang ngumpul di situ. Ya, saudara dengar baik-baik nih. Berkumpul semua orang percaya. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu dan di mana mereka duduk. Jadi tiupan angin yang sangat keras. Pasti keras banget. Sehingga membuat orang-orang yang jauh dari tempat itu pun dengar. Dan mereka jadi tertarik, dari mana sih datangnya itu angin keras seperti itu. Mereka pada datang. Karena di selanjutnya dibicarakan. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa roh. Bukan, saudara ya. Tetapi berbahasa lain. Ya, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem juga nih, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Apa kebetulan? Tidak. Emang Tuhan kumpulkan orang banyak, Tuhan kumpulkan orang-orang Yahudi yang saleh di segala bangsa di bawah kolong langit, dikumpulkan nang kono. Bukan kebetulan, sengaja Tuhan itu. Supaya mereka mendengar dan melihat apa yang terjadi dan mereka spread out ke seluruh dunia. Amin.
Iyalah, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kayak kaget mereka. Ya loh, ini orang Galilea loh. Kok bisa bahasa Mandarin misalnya ngono ya. Misalnya saya hadir di situ seorang Slawi ya kan. Slawi Tegal loh, tahu ya kan. Saya hadir di situ, loh itu apa murid-murid Tuhan dan yang lain-lainnya tuh ada yang nyelentuk bahasa Slawi, bahasa Tegal. Kowe rongokna ya, Tuhan ki luar biasa oh. Ajaib pisan oh. Ya kan bisa ngebelah kayak lautan ki dibelah jadi loro. Loh, ini pakai bahasa gua ya. Banyune nyeblak lautan ki bisa dibuka. Nyeblak maning tangan maning kiwa ya kan. Tengahnya garing. Terus wong Israel pada mlaku ning kono garing oh. Yang gawani wedhus cempek ya kan, wedhus itu kambing saudara kan, cempek itu anaknya kambing. Jadi suruh gerobak ana wajah ana irus kabeh digawani. Saya kaget kok orang Yahudi brewokan mungkin ya kan saudara ya, bisa ngomong bahasa Slawi, bahasa Tegal karena ada orang Slawi, orang Tegal hadir. Nah, itulah yang terjadi keajaiban yang dahsyat. Amin saudara. Bisa bahasa segala bangsa loh, ya kan, di bawah kolong langit. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ketika para rasul itu mulai dianugerahi Roh Kudus, ini Petrus terutama, Petrus kan paling takut, penakut banget ya kan. Dia Petrus itu lambat mendengar, cepat bicara orangnya. Jadi saudaraku, tapi begitu menerima urapan Roh Kudus, pasal 2 ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini dan seterusnya dan seterusnya. Petrus yang tadinya ketakutan, saudara, begitu menerima urapan Roh Kudus langsung berubah, meninggalkan manusia lama yang ketakutan, ya toh, mengkhianati Tuhan juga dan mengenakan manusia baru dan menjadi kesaksian hidupnya. Amin. Harus jadi kesaksian. Itu intinya sih, saudara. Ya, berubah roh, pikiran, jangan seperti dulu lagi. Makanya jangan sering nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Jangan, saudara kan. Sudah berubah. Ya, dirubah roh dan pikiran. Ya, pikiran kita ini penting banget loh. Pikiran itu parah banget loh saudara. Jadi saudaraku, begitu mendengar, melihat sesuatu, pikiran kita dahsyat. Bahaya. Jadi Tuhan ingin supaya saudara-saudara dan saya ya berubah, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang jangan salah, terus-menerus diperbaharui sampai hari ini tetap dikikis oleh Tuhan, tetap ya mengalami peristiwa ini, peristiwa itu, supaya semakin lama semakin percaya gitu. Jadi kalau Tuhan memberikan atau mengizinkan sesuatu terjadi pada saudara, bukan Tuhan jahat, tidak. Tapi Tuhan ingin supaya lewat pencobaan, lewat masalah itu kita bisa menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, saya berharap sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara, ketika kita menerima perjamuan kudus, kita makan tubuh Kristus. Saudara, ketika kita menerima roti ini, in your mind, itu tuh di dalam pikiran saudara, saudara sedang menerima tubuh Kristus. Memakan tubuh Kristus. Menerima anggur ini, di dalam pikiran saudara, saudara menerima darah Yesus. Kita meminum darah Yesus. Sehingga apa? Sehingga bercampur dengan tubuh dan darah kita. Artinya Pak, DNA-nya kita sudah berubah. Tepuk tangan untuk Tuhan. DNA-nya kita sudah berubah. Jadi saudara, saya yakin dan percaya Tuhan tentu tidak serta-merta mengutus saudara begitu saja. Pasti sudah dikasih modal. Saudara sudah baca, dengar firman Tuhan, gak tahu berapa tahun. Bahkan Tuhan izinkan saudara mengalami masalah demi masalah, tetapi Tuhan berikan jalan keluar. Puji Tuhan, ya luar biasa saudaraku, disembuhkan. Apa enggak hebat itu saudara. Jadi saudara, sekali lagi saya ingetin, hidup ini pendek.
ya nggak panjang, tiba-tiba sudah umur segini, saudara. Maka mari jangan ngelihat yang di bawah terus, pandanglah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya ya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa mengerti, bahkan dimampukan juga untuk melakukan. Hamba mohon Tuhan, Engkau kuasai pikiran dan rubah pikiran dan hati jemaat-Mu supaya mulai hari ini, bahkan yang sudah berubah, tetapi semakin dirubahkan, semakin luar biasa, semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.